Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 2 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang ciri kata baku, manfaat tumbuhan dan hewan, dan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya. Selamat belajar. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada seorang tokoh, ada naskah proklamasi tulisan Insinyur Soekarno, dan ada naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang naskah tersebut? Naskah proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno yang dibacakan pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu siapakah tokoh yang bernama B.M. Dyah ini? Nah, sekarang bacalah teks berikut ini. B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dyah selama 46 tahun, 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Setelah kalian membaca, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Apa itu kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang ditulis dengan benar. Biasanya digunakan dalam situasi resmi dan penulisan serta pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Perhatikan contoh-contoh kata baku berikut ini. Kata tidak baku nasihat, kata bakunya adalah nasihat. Kata tidak baku apotik, kata bakunya adalah apotik. Kata tidak bakunya cuman, kata bakunya adalah cuma. Kata baku dari gubuk adalah dengan menggunakan akhiran huruf K. Kata tidak baku jadwal, kata bakunya adalah jadwal. Nah, anak-anak, bacalah teks yang berjudul B.M. Dyah dan teks proklamasi sekali lagi. Temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut ini. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia.
Contohnya adalah keong sawah atau yang disebut tutut, hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Hewan sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Di antaranya sebagai penghasil bahan pangan, contohnya daging, telur, dan susu. Sebagai penghasil bahan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Sebagai bahan penghasil kerajinan, contohnya kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan untuk pembuatan wayang kulit. Sebagai penghasil pupuk organik, contohnya kotoran berbagai jenis hewan, sapi, dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Sebagai penghasil tenaga, contohnya tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selain hewan, tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Di antaranya sebagai bahan makanan, contohnya adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian sebagai bahan sandang, contohnya serat kapas dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Sebagai bahan bangunan, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, diantaranya adalah jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Tumbuhan juga digunakan sebagai bahan baku industri. Contohnya getah karet digunakan dalam pembuatan ban, getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Tumbuhan digunakan sebagai bahan pewarna alami. Contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Selain itu, tumbuhan juga dimanfaatkan untuk menjaga kualitas air. Contohnya tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Sekarang amati daerah lingkungan sekitarmu. Pilihlah salah satu jenis tanaman atau hewan. Amatilah habitatnya. Tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Kemerdekaan bagi para petani atau pedagang, tidak ada lagi pajak tinggi yang harus mereka bayar. Bagi para pelajar, setelah merdeka, semua orang bisa belajar tanpa harus memandang status sosial. Adapun hal yang harus kita lakukan agar rakyat sejahtera diantaranya adalah saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Lalu, kegiatan apa yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai seorang pelajar? Ya, tentu saja harus belajar dengan sungguh-sungguh, selalu jujur, disiplin, serta mematuhi nasihat orang tua. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.